Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh mengucap syukur dan kita berterima kasih kepada Tuhan karena kasih-Nya yang sangat luar biasa, sehingga pada sore hari ini kita diperkenankan dengan cuaca yang begitu cerah dan kita akan menikmati bersama-sama dan merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, untuk pembukaan secara opening untuk program kita, acara kita, kami persilahkan untuk anak-anak dari sekolah minggu untuk mempersembahkan satu pujian. Kita akan melanjutkan perayaan Natal kita pada sore hari ini
kita akan mengangkat satu pujian dan mengingatkan bahwa Yesus Kristus kita adalah Raja Damai. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesus, Raja Damai. Oh Yesusku, pujian ini dari awal. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Maha besar
Allah Bapa Surgawi yang bertata di dalam kerajaan surga, mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang besar, Tuhan pencipta kami ya Tuhan. Kaulah Tuhan yang patut dipuja, Allah yang satu-satunya patut kami sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kami mengucap syukur ya Tuhan pada sore yang begitu indah. Engkau mengumpulkan setiap jemaat untuk berada di TP Pejanggading ini Tuhan, bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga akan merayakan hari kelahiran-Mu ya Yesus Kristus, menebus dosa setiap kami. Kami menyerahkan jalannya ibadah kami, perayaan Natal kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkau yang ambil alih, Engkau yang beracara. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara. Pada saat ini kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Muda Timotius Dedikatus. Baik, kita tunduk kepala sejenak. Tuhan Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang besar melebihi dari segala Allah. Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya. Kasih setianya atas hidup kita yang senantiasa tercurah secara luar biasa. Pertolongannya yang ajaib melebihi dari apa yang pernah kita pikirkan dan doakan. Kiranya berkat, rahmat, dan anugerahnya boleh tercurah untuk jemaat yang boleh beribadah pada sore hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini kita bisa berhimpun bersama-sama di tempat ini untuk merayakan Natal. Saya mengucapkan terima kasih dan syukur atas kehadiran Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini, segenap jemaat maupun tamu undangan. Terlebih Bapak Gembala yang boleh bersama-sama dengan kita pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Pendeta Sanugroho bersama dengan Bapak Diakon Deni. Demikian juga dengan tamu undangan. Terima kasih atas kehadirannya juga Bapak Ketua RT 05 dan juga Bapak Ketua RW yang boleh hadir bersama-sama. Kita bersyukur pada sore hari ini kita boleh diberi cuaca yang cerah, merayakan Natal kelahiran Kristus untuk hidup kita semua dengan tema kita Natal pada sore hari ini, Jesus is our victory, yang artinya Yesus kemenangan buat kita semua. Selamat beribadah memuliakan nama Tuhan, selamat bersukacita, dan selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-1 mengatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Tuhan kita, Allah yang begitu luar biasa, sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita semua, sehingga kita bisa terbebas dari belenggu dosa, dari belenggu kegelapan yang adalah atur setiap manusia. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mengangkat pujian sukacita, kita camkan lagu yang merdu dari MP 49. Yang mengucapkan malam
ia akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan terus mengangkat pujian sukacita kita, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Suara malak nan merdu. Gloria in excelsis Deo. Persembahan kepada Bapak Subuh dan Bapak Wawan untuk mempersiapkan diri untuk memberikan kantong-kantong persembahan. Kita akan mengangkat satu pujian, Betapa Hatiku. Kau memilikiku.
kalian dipersilakan untuk menaikkan doa persembahan. Allah kami yang berdoa mengucap syukur Dia, kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini bahwa berikan kami kesehatan dan cuaca yang cerah untuk bisa mengikuti di depan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami sudah memberikan seperti berkat ibadahmu. Semoga menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur Dia. Amin. Terima kasih kepada Bapak Subur dan Mbak Wawan untuk mendengarkan kantor persembahan. Mari kita akan mempersiapkan segenap hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian, persiapkan hati kita. Sujud menyembah.
Firman-Mu yang berkuasa, Firman-Mu yang tidak pernah berubah dan sanggup menolong hidup kami, Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, Tuhan, dan kami siap. Kami buka hati pikiran kami. Roh Kudus, kami undang hadir. Tolongi setiap kami, hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap umat-Mu yang mendengarkan setiap pesannya. Berilah hikmat pengertian buat setiap kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu setiap hal yang tidak berkenan, Tuhan. Layakan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, dan kami sambut berkat-Mu dengan penuh sukacita. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Saya buka masker saja. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Pesan Natal pada sore hari ini dengan tema Yesus adalah kemenangan kita atau kemenangan kami. Jesus is our victory. Saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. Kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Satu Korintus 15 ayat yang ke-57. Kita akan baca bersama-sama hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan adalah kemenangan kita. Baik, kita akan lanjut aja Mbak slide-nya. Nah, tentunya kemenangan ini menjadi satu kerinduan setiap kita sebagai umat Tuhan. Semua orang itu pasti ingin memperoleh kemenangan, tidak ada yang tidak. Ya, kalau bapak-bapak khususnya yang suka nonton bola tadi malam itu ya, itu pun ketika tidak mendapatkan kemenangan, satu kekecewaan yang luar biasa. Pak Denny tadi guyon sama saya, wah, Bang Dudu nangis ya, nangis kejer karena apa? Nggak lolos semifinal ya. Nah, ketika tidak lolos, waduh, rasanya gelo banget. Tentunya setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ini pengen selalu mendapatkan kemenangan. Dalam apapun dalam hidup ini pasti kita ingin menjadi pemenang ya. Ketika kita ini berusaha untuk menang, kita kerjakan semuanya itu dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika kita bisa memperoleh kemenangan itu, wah, hati itu rasanya luar biasa, senang banget. Kalau anak-anak itu ya bisa mendapatkan juara atau ranking kalau sekolah ya adik-adik ya, wah, senang luar biasa. Kalau pas ada lomba juga dapat misalnya door prize, wah, bahagia ya, walaupun bukan door prize utama ya. Yang penting menang aja sudah senang, happy. Kalau 17-an itu, wah, anak-anak senang banget ya. Lanjutnya, yang menjadi pertanyaannya saat ini, sudahkah kita ini memperoleh kemenangan dalam hidup kita? Yang artinya kemenangan demi kemenangan dalam setiap hidup kita. Slide berikutnya, sebetulnya Tuhan itu rindu sekali supaya hidup kita ini berkemenangan. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama tadi, Tuhan memberikan kemenangan melalui Yesus Kristus. Ya. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, faktanya kita, saya tampilkan ada beberapa gambar saja. Gambar yang pertama kita lihat bersama-sama. Ketika Tuhan itu menciptakan manusia, Tuhan menghendaki segala sesuatunya itu baik. Tentunya kita mengalami sesuatu yang baik dari Tuhan. Tetapi dalam hidup ini didapati hidup manusia ini, yang pertama gambarnya itu, banyak sekali dari manusia itu mengalami kegagalan, macam-macam kegagalan dalam hal apapun, dari yang namanya anak-anak, dari yang namanya sekolah, pekerjaan, semuanya, rumah tangga, usaha, dalam menjalin hubungan relasi dengan siapapun, banyak yang mengalami kegagalan. Bukan hanya kegagalan saja, tetapi banyak kali hidup manusia itu penuh dengan yang namanya
rugi. Usaha ndak untung malah rugi aja. Punya temen ndak untung juga malah rugi aja. Lebih-lebih ya jangan sampai ya, ini jangan sampai. Kalau misalnya punya pasangan malah rugi loh, itu ya. Loh, kenapa kita nikah kalau kita ini punya pasangan terus kita merasa rugi kan gitu? Wong Tuhan menciptakan rumah tangga itu supaya kita bisa menikmati setiap hal yang baik dari Tuhan. Gambar yang berikutnya, ketika Tuhan merindukan banyak anak-anak Tuhan itu hidupnya berkemenangan, tetapi malah kadang yang terjadi sebaliknya. Sakit penyakit timbul silih berganti. Sakit sekian lama tidak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya apa? Stres, depresi dan semuanya. Hidup penuh dengan tekanan. Slide berikutnya. Bagaimana di dalam kehidupan berkeluarga? Banyak sekali keributan terjadi. Bahkan tidak sedikit ujungnya sampai kepada perpisahan. Saya baca artikel di berita kemarin itu kalau tidak salah, berapa ya itu? Hampir 2000 di Pandeglang atau apa itu. Istri-istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, loh, bayangkan 2000-an. Faktor utamanya rata-rata apa? Ekonomi. Kenapa? Karena banyak yang mengajukan gugatan cerai ternyata apa? Istrinya itu PNS, ASN lah ya. Terus yang laki mungkin bagi pasangannya tidak bisa memenuhi kebutuhan atau ekspektasinya dan seterusnya. Apakah ini yang namanya berkemenangan di dalam Tuhan untuk setiap manusia? Dan masih banyak lagi bagaimana hidup manusia terbelit dengan segala masalah, kekurangan, kemiskinan dan semuanya ketidakadilan yang terjadi. Yang menjadi tanda tanya besar, pertanyaannya, mengapa? Kita lihat di slide, itu ada gambar, Bapak Ibu tentunya sudah perso semua. Adam dan Hawa di Taman Eden. Di situ ada juga satu pihak ketiga. Siapa? Iblis. Mengapa manusia itu susah sekali mendapatkan kemenangan? Karena pihak ketiga ini. Iblis ingin menggagalkan setiap rancangan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup setiap ciptaannya, khususnya manusia sebagai ciptaan yang paling mulia. Iblis mengapa bisa demikian? Karena dia sudah ditolak Tuhan. Ketika dia memberontak, ingin menyaingi Tuhannya, dia diusir dari surga. Dan dia tidak rela kalau ciptaannya itu juga akan mendapatkan sesuatu hal yang baik dalam hidupnya. Segala sesuatu dalam hidup manusia dirusak, dimulai dari di Taman Eden itu. Sehingga ketika manusia memberontak, tidak taat kepada firman Tuhan, kepada perintah Allah, manusia jatuh dalam dosa. Eksesnya atau akibatnya, dampaknya, slide berikutnya, dampaknya sangat luar biasa. Yang tadinya manusia diciptakan sungguh mulia dan indah dan hidupnya bahagia di Taman Eden. Kalau Bapak Ibu baca di Kejadian pasal 2 itu ditempatkan di sebelah timur di Taman Eden, semuanya tuh Tuhan sudah sediakan. Tetapi pada akhirnya ketika mereka jatuh dalam dosa akibat dari ketidaktaatan kepada firman Tuhan, karena gara-gara si iblis tadi. Akibatnya hubungan manusia itu putus dengan Allah. Manusia diusir dari Taman Eden. Kalau digambar di situ ada malaikat yang memegang pedang yang nyala-nyala ya itu dipagari, jadi tidak boleh ke situ lagi. Bukan hanya sekedar itu saja. Dan selanjutnya sampai generasi saat ini, Bapak Ibu Saudara dan saya ini hidup di dalam kutuk. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia itu terkutuk hidupnya. Dan bukan hanya sampai di situ, yang tadinya harusnya kita bisa menikmati hidup yang kekal bersama dengan Bapa di surga, dosa itu membawa kepada kebinasaan yang kekal, kematian. Setiap manusia pada akhirnya akan mati. Bapak Ibu Saudara dan saya akan mati. Tetapi bukan hanya mati secara jasmani. Kalau di dalam kitab Wahyu, bagaimana kita akan ada yang namanya kematian kedua. Setelah kita nanti
selesai dunia ini dihakimi, ditata pengadilan Allah. Barang siapa yang tidak didapati namanya tertulis dalam kitab kehidupan akan dicampakkan ke lautan api dan kita akan binasa selama-lamanya. Itu semua muaranya dari pekerjaan iblis. Makanya saya ingat bagaimana di dalam kalau tadi katakan Roma 6 ayat 23 bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, telah berdosa, dan upah dosa itu maut di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Kita lanjutkan slide yang berikutnya. Bagaimana di Kejadian pasal 1 ayat yang kedua sampai kelima itu yang pertama kali Tuhan ciptakan adalah terang. Ya. Karena ketika bumi itu belum berbentuk, di firman Tuhan katakan bahwa bumi itu kosong, gelap. Kegelapan itu menguasai alam semesta ini. Siapa? Ya si jahat itu, si iblis itu. Oleh sebab itu yang pertama Tuhan ciptakan adalah terang. Dan Tuhan menciptakan terang, memisahkan terang dan gelap. Hidup di dalam kuasa kegelapan. Lalu bagaimana kita bisa meraih kemenangan dalam hidup ini? Hanya satu, melalui siapa? Yesus Kristus yang sudah turun ke dunia untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, supaya hidup kita ini memperoleh kemenangan. Dan terlebih bagaimana hidup kita ini bisa dikembalikan hubungan kita dengan Kristus. Slide berikutnya. Terus kalau di dalam Yohanes pasal yang ketiga 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemenangan yang pasti, kehidupan yang kekal kita peroleh ketika Yesus hadir buat hidup kita semua. Dan setiap orang yang percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal. Kenapa? Slide berikutnya. Karena Yesus sendiri itu adalah sang terang. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Yesus adalah terang dunia. Dan di dalam terang dunia itu akan membawa kita kepada kehidupan. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan, judulnya perikopnya adalah Yesus adalah terang dunia. Di situ dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi hidup yang di dalamnya itu ada terang, sehingga membawa segala sesuatu berkat dan kebaikan, itu muaranya datangnya dari Yesus Kristus. Karena dia katakan bahwa aku ini adalah terang dunia. Siapa yang mengikuti dia, siapa yang percaya dan menerima Yesus dalam hidupnya, maka terang itu akan ada dalam hidup setiap manusia yang menerimanya. Mengapa? Karena tadi banyak sekali yang sudah saya sampaikan tadi, ulas di depan. Semuanya itu karena apa? Di dalam kuasa kegelapan, di dalam kuasa iblis, kuasa setan, sehingga membuat manusia itu hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam kutuk, hidup di dalam ketidakberhasilan dalam hidup ini. Banyak sekali orang itu mendambakan, mengimpikan bahwa hidupnya penuh dengan sukacita, bahagia, tetapi pada kenyataannya susah sekali untuk memperolehnya. Mengapa? Karena hidup manusia, kecenderungan semua dikuasai oleh kegelapan itu. Yang berikutnya, Tuhan sang terang itu memberikan harapan buat hidup kita. Bagaimana terang Tuhan itu terbit atas hidup kita di dalam kegelapan ini. Kita akan buka bersama-sama di dalam Yesaya pasal 60 ayat yang kedua. Yesaya 60 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa,
Kalau Bapak Ibu perhatikan, hidup di dunia ini semakin hari semakin luar biasa, semakin menyenangkan. Sampai-sampai orang itu berkata kepada yang lain, hidup ini tidak semakin baik, tetapi apa? Semakin buruk. Bangsa melawan bangsa, manusia melawan manusia, bahkan anak melawan orang tua juga melawan anaknya, saudara melawan saudara. Itu semua karena apa? Muaranya karena bumi ini dikuasai oleh kegelapan. Firman Tuhan selanjutnya di pasal 60 ayat 2b, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Ini kabar sukacita yang kita terima pada sore hari ini, bahwa terang itu terbit atas hidup kita dan kemuliaannya akan menjadi nyata atas hidup kita bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga ketika hidup kita ini menerima terang dari Tuhan, maka hidup kita akan dibuat Tuhan berkemenangan. Di dalam Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7, kita akan buka bersama-sama Mazmur 20 ayat yang ke-7. Ini adalah Mazmur dari Daud. Dalam Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7, Daud katakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan apa Bapak Ibu? Dengan kemenangan yang hilang gemilang oleh tangan kanannya. Tuhan menganugerahkan kemenangan itu sebagai jawaban atas setiap doa-doa kita. Tentunya ada syaratnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan bersama-sama di ayat yang ke-7 di bagian tengah itu, di situ di bagian awal dia katakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada siapa? Orang yang diurapi. Orang yang diurapi Tuhan itu orang yang seperti apa? Kalau kita ingat kisahnya Daud, dipilih Tuhan menjadi raja menggantikan Saul, Daud diurapi oleh Nabi Samuel waktu itu. Ya, di situ dikisahkan ketika Pak Isai itu memanggil ke-7 anaknya, minus Daud loh, karena Daud tidak diikutsertakan. Anaknya tampil nomor 1, 2, 3, semua perawakannya oke. Kelihatannya secara fisik, secara intelektual oke semua. Tetapi ketika Samuel melihat, menduga mungkin ini pilihan Tuhan, tetapi firman Tuhan berkata kepada Samuel, bukan yang dilihat manusia yang aku pilih. Manusia melihat luarnya, manusia melihat mukanya, tetapi Tuhan itu melihat hati. Tuhan itu melihat kedalaman hidup manusia. Syarat untuk orang itu diurapi Tuhan, karena Tuhan melihat hati kita. Hati yang seperti apa? Tentunya hati yang benar di hadapan Tuhan. Makanya firman Tuhan yang ditulis oleh Salomo anaknya Daud dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kehidupan kita itu tergantung dari sikap hati manusia. Berkat, utuh, keberhasilan, kegagalan, hidup, mati, semuanya itu tergantung dari sikap hati kita. Ya. Lalu pertanyaannya, kemenangan atas apa sih? Di slide berikutnya yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Minimal saya akan sampaikan ada 3. Yesus hadir untuk hidup kita. Yesus itu memberikan kemenangan yang pertama atas dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa dan hidup di dalam kuasa dosa, tidak ada segala sesuatu yang baik yang bisa terjadi atas hidup manusia itu. Nah, Tuhan ingin menolong hidup kita, mengalahkan kuasa dosa, sehingga hidup kita ini menjadi hidup yang berkemenangan, sehingga hidup kita ini tidak di dalam penghukuman. Kita menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka atas apa? Atas kuasa dosa.
di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai ke-10, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Roma 5 ayat yang ke-8 sampai ke-10, demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, ketika kita ini masih seteru, yang artinya bermusuhan dengan Allah, ya, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang ini diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi kita ini sudah dibebaskan dari kuasa dosa itu tadi. Kita sudah menerima kelepasan, kita sudah menerima kemerdekaan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Roma, masih di dalam Roma 8 ayat 1, firman Tuhan katakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu. Jadi kita ini menjadi orang-orang yang sudah merdeka. Ketika Kristus mati, darahnya menebus dosa kita. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18-19 itu. Darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib ini sebagai harga untuk membayar setiap dosa-dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sehingga hidup kita tidak di dalam kuasa dosa lagi. Kita menerima anugerah Tuhan. Yang berikutnya, Tuhan menang atas kutuk. Yang artinya ketika manusia jatuh di dalam kutuk, kalau di dalam Kejadian itu, manusia dikutuk. Perempuan dikutuk, laki-laki dikutuk, iblis pun dikutuk, semuanya dikutuk. Manusia terlahir di dalam kutuk. Tetapi ketika Kristus mati atas hidup kita, di atas kayu salib, Dia menggantikan kutuk untuk hidup kita, sehingga kita dilayakkan untuk menerima setiap janji-janji Tuhan. Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa, sampai kepada kita. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Saya lanjutkan di ayat yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima setiap janji Tuhan. Luar biasa kan? Inilah yang dimaksud dengan Yesus itu kemenangan buat hidup kita. Dan yang terakhir, Yesus menang atas maut. Di dalam Korintus tadi, kita balik lagi bersama-sama, Korintus 15 ayat yang ke-56 ya, 54 ya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kemenangannya siapa? Kemenangan Kristus. Karena Dia sudah mengalahkan maut. Dia yang tadinya mati tetapi bangkit dan hidup. Di ayat yang ke-55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi kita tadi di ayat yang ke-57, kita sudah memperoleh yang namanya kemenangan oleh Yesus Kristus. Yesus hadir, turun ke dunia, mati di atas kayu salib untuk hidup kita sebetulnya. Dan supaya kita ini dikembalikan, hubungan kita dilayakkan kembali kepada Bapa di surga. Lalu implikasinya dalam hidup kita apa? Kemenangan itu adalah milik dari Allah secara mutlak. Apapun yang kita lakukan melalui Yesus, slide berikutnya, akan berhasil karena Tuhan telah memberikan kemenangan bagi kita kemanapun kita pergi.
Kalau di dalam Yosua pasal 1 ayat yang kelima, ya, kemanapun kakimu melangkah yang kamu injak itu, kamu akan memperoleh kemenangan karena aku menyertai kamu. Tadi pagi Bapak Pendeta Muda Stefanus juga sampaikan bahwa Allah kita ini adalah Allah Immanuel, yang artinya Tuhan beserta dengan kita. Kalau Tuhan beserta dengan kita, ada satu jaminan yang pasti. Matius 28 ayat 20b bahwa, dan ketahuilah aku akan menyertai hidupmu sampai kepada berkesudahan. Ada penyertaan Tuhan. Implikasinya untuk hidup kita semua. Ketika Yesus hadir buat hidup kita, mati untuk kita, ada satu jaminan. Apapun yang kita perbuat, Tuhan akan membuat segala sesuatunya berhasil. Karena ada penyertaan Tuhan. Dan ada jaminan Tuhan akan memberikan kemenangan. Dan di dalam Yesus Kristus, kita juga sanggup mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Karena manusia ketika masih berada di dunia ini, tidak lepas dari yang namanya masalah dan pergumulan. Tetapi ada satu kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi pengharapan buat kita yang hidup di dalam Dia, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yang memberikan kekuatan untuk kita ini menghadapi segala hal yang akan kita lalui. Tuhan Yesus tidak pernah janji ketika kita ada di dalam Dia maka hidup kita akan lurus, tidak ada masalah. Tidak ada. Yang tidak ada masalah itu hanya orang mati saja, gitu. Orang mati tidak ada masalah, tapi sebetulnya masih ada. Orang mati itu punya masalah satu, dikuburkan. Kalau udah dikuburkan gimana? Wong kadang kuburnya juga susah, gitu. Repot. Mati aja masih masalah. Slide berikutnya, implikasi dalam hidup kita. Sebetulnya bahwa kemenangan yang kita peroleh itu semua bukan hasil usaha kita, tetapi itu semua semata-mata karena anugerah Tuhan, karena cintanya Tuhan atas hidup kita. Di dalam Amsal pasal 21 ayat yang ke-31, Amsal 21 ayat 31, firman Tuhan katakan, kuda itu diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Segala sesuatu memang kita kerjakan atas izin Tuhan, dan Tuhan menyertai tadi jaminannya. Tetapi kemenangan itu datangnya dari Tuhan, bukan atas usaha kita. Dan kita ditentukan untuk menjadi pemenang. Roma 8 ayat 37, bahwa kita ini tidak lebih daripada umat pemenang. Mengapa? Karena Allah ada di pihak kita. Roma 8 ayat 31. Coba siapa kalau berani, kalau saya kemarin sampaikan ya, kalau kita ini misalnya jalan atau pergi kemanapun lah, bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik semua, kalau kita ini punya backing, ya, punya apa yang memberi kita akan merasa apa? Nyaman, merasa aman, merasa berani. Lain cerita kalau kita ini tidak punya backing, kita datang ke daerah yang mungkin dalam tanda kutip kita anggap rawan, ya kita takut. Firman Tuhan katakan, jika Allah ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tidak ada. Bapak Ibu bisa bisa perhatikan itu, bisa tangkap, bisa cerna itu baik-baik, bahwa Allah di pihak kita, sehingga kemenangan itu pasti akan kita peroleh, karena kita ini menjadi tidak lebih daripada umat pemenang. Yang terakhir, selanjutnya ketika Yesus Kristus sudah berikan itu buat setiap kita, apa tanggung jawab hidup kita saat ini? Aplikasinya dalam hidup kita. Next, kan? Ada 4 hal yang akan saya sampaikan yang menjadi tanggung jawab kita bersama-sama supaya hidup kita ini berkemenangan seperti Kristus juga berkemenangan. Yang pertama, bagaimana hidup kita ini senantiasa percaya kepada Tuhan Kristus, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu syarat mutlak. Tuhan akan memberikan kemenangan dan kasih-Nya kepada setiap orang-orang yang hanya percaya kepada Dia. Roma 10 ayat 9 dan 10.
Jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu, ya, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Gak hanya sampai di situ kok. Firman Tuhan itu jelas banget kok. Roma 10, saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Bukan hanya diselamatkan, ya. Saya lanjutkan di ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi maupun orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Itu jaminan buat hidup kita. Kuncinya yang pertama, mari Bapak Ibu, supaya kita ini benar-benar percaya penuh kepada Kristus. Dia yang punya kuasa, Dia yang akan berikan kuasa untuk kita ini berkemenangan. Yang kedua, supaya bagaimana ketika kita ini sudah terima, kita ada di dalam Kristus, maka hidup kita selanjutnya adalah supaya senantiasa tinggal di dalamnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yohanes 15 berbicara mengenai pokok anggur itu. Kita ini adalah carang-carangnya, yang artinya Yesus itu pokok atau batang utamanya dan kita ini cabang-cabangnya. Supaya kita ini tetap bisa hidup dan menghasilkan buah, tentunya kita harus selalu nempel dalam hidup kita kepada Tuhan, bukan nempel kepada yang lain. Ketika manusia itu menyerang, mengharapkan kepada yang lain, maka hidupnya akan menjadi terkutuk. Yeremia 17 ayat yang kelima. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan manusia. Aplikasi yang ketiga, yang berikutnya, supaya hidup kita ini senantiasa mengasihi Tuhan Yesus. Saya tulis di situ Yohanes pasal 14 ayat 21 dan 23. Yang artinya mengasihi Kristus itu adalah hidup memegang firman Tuhan dan melakukannya. Ketika hidup pegang firman dan lakukan, maka Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang mengasihinya. Apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran kita, hati kita, dan yang tidak pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediakan buat setiap orang-orang yang mengasihinya. Kuncinya, kalau kita mau hidup berkemenangan, tinggallah di dalam Dia, kasihlah Tuhan. Dengan kita hidup di dalam firman dan melakukan firman itu. Dan yang terakhir, bagaimana hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan dan mengharumkan namanya. Di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14, kita akan buka bersama-sama. 2 Korintus pasal yang ke-2 ayat yang ke-14. 2 Korintus 2 pasal 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama. Hitungan ketiga, 2 Korintus 2 ayat 14. 1, 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Panggilan Bapak Ibu Saudara dan saya ini supaya mengharumkan namanya dimanapun kita berada. Efesus 2:10, bahwa Allah sudah menyiapkan semua sebelum kita diciptakan, supaya kita dapat melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan, supaya kita boleh memuliakan nama-Nya. Percaya saat Yesus Kristus hadir dalam hidup kita, maka hidup kita akan menjadi seorang pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada sore hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap umat-Mu, khususnya ada di TPU Canggading ini. Beri kami ini Tuhan, hati yang mau menangkap apa yang menjadi kerinduan-Mu dalam hidup setiap kami. Karena kami menyadari
hidup di luar Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami butuh Engkau Tuhan. Meteraikan firman-Mu Tuhan, dan Engkau berbicara lebih kuat lagi dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur punya Kristus sebagai sumber kemenangan kami. Engkau yang sudah mengalahkan kuasa dosa, Engkau yang sudah mematahkan setiap kutuk, bahkan Engkau sudah mengalahkan maut, sehingga hidup kami ini berkemenangan. Hidup kami adalah hidup orang-orang yang merdeka, yang tidak mendapatkan hukuman, dan kami boleh mendapatkan setiap anugerah Tuhan, setiap janji-janji Tuhan boleh kami terima. Terlebih kami boleh menerima karunia kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus ketika kami kembali lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan responi firman Tuhan. Kita berdiri bersama-sama sore hari ini. Kita akan nyatakan respon hati kita kepada Kristus. Yesus Juru Selamat Tuhan. Walau ku harus berjalan Dalam lembah kegelapan, dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyata dalam hidup kami Tuhan. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun Kau yang tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia, Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kita akan naikkan pujian ini dari awal. Walau ku harus berjalan, Bapak Ibu perhatikan bahwa ketika kita menjalani hidup ini, kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih Tuhan. Tiada sedetik pun Kau yang tak tinggalkan. tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia, Sungguh mulia
setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat Natal. Waktu dan tempat saya kembali tempatnya. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menikmati kebenaran firman Tuhan dan kita sudah mendapatkan berkat yang sangat luar biasa dari kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Tiba saatnya kita akan mengadakan penyalaan lilin. Kita akan sebelumnya dengan menyanyikan lagu Malam Kudus. Sebelumnya saya hendak bertanya terlebih dahulu, adakah Bapak Ibu dan Saudara yang belum memperoleh lilin dari panitia? Mohon yang memberikan lilin kepada yang belum mempunyai. Sudah Saudari Yunita untuk mempersiapkan diri dengan lilin yang akan dibagikan. Kita akan mengangkat pujian Malam Kudus.
mengadakan penampilan dari Persekutuan Kaum Muda Baptis Indonesia GBI Logomulyo TPI Canggading, dipersilakan untuk teman-teman dari PKMB untuk mempersiapkan diri. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Yang pertama dimohon dengan kasih kepada Bapak RT untuk memberikan sambutan untuk bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Samsat, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera.
Yang kami hormati Bapak Pendeta Nugroho dari Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo, Sugeng Rawuh Pak. Yang kami hormati Bapak Stefanus, Bapak Pendeta Muda dari GPI Telogomulyo, selamat sore Pak. Yang kami hormati Bapak Pendeta Muda Dedi Katarso, selamat sore Pak. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini sebelum saya memberikan beberapa patah kata, izinkanlah mari sejenak dalam hati kita menghaturkan puji syukur kepada Tuhan karena pada sore hari ini kita masih diberikan perlindungan, diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka acara perayaan menyambut Hari Raya Natal Desember 2022 dan menyongsong tahun baru ya Pak. Untuk yang kedua, saya mewakili dari warga RT 02 berterima kasih atas waktu dan tempatnya telah diundang, dan kami mohon maaf bila mana ada para undangan dari warga RT 02 ya berhalangan hadir, mohon dimaafkan, dan beberapa kekurangan dari pihak RT 02 yang mungkin tidak bisa membantu dalam pelaksanaan. Dari warga RT 02, perwakilan dari saya mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Mudah-mudahan kami semua, seluruh warga RT 02 ataupun semua jemaat yang hadir pada hari ini, dari tahun ini Natal Desember 22 ini ke depan, mudah-mudahan kita selalu senantiasa dalam perlindungan Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dilimpahkan rezeki kita, dan dipermudah dalam hal apapun dan dijauhkan dari hal-hal keburukan. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Mohon maaf bila mana ada kekurangan, kekeliruan dalam saya berucap. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Salam kebajikan, salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sutarman yang sudah memberikan sambutan bagi kita semua. Baik, untuk sambutan yang kedua adalah Ketua Panitia Natal TPI Pucang Gading pada tahun ini, yaitu Bapak Michael. Dipersilakan. Shalom. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Pendeta Joshua Nugroho selaku Pendeta Gembala Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo. Lalu selanjutnya yang saya hormati Bapak Pendeta Muda Timotius Dedi Katarso. Yang saya hormati juga Bapak Pendeta Stefanus, Bapak Pendeta Muda Stefanus dari Putra, dan Bapak Diakon dan seluruh tamu undangan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang pada saat ini kita dapat berkumpul untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, menyambut hari itu kelahiran Tuhan Yesus. Diberikan cuaca yang cerah, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Karena tahun lalu kita Natalan hujan deras, tapi puji Tuhan karena kemurahan Tuhan kita diberikan cuaca yang cerah. Puji Tuhan. Lalu untuk selanjutnya, saya selaku panitia, ketua panitia, mengucapkan terima kasih sekali kepada panitia-panitia yang sudah bekerja keras, berkorban meluangkan waktu, tenaga, supaya
Natal ini bisa terlaksana, mulai dari dekorasi, juga dari seluruhnya Bapak Subur juga yang sudah membantu di dalam pelaksanaan ini. Semuanya saya ucapkan terima kasih yang sudah terlibat. Lalu saya selaku Ketua Panitia mohon maaf apabila ada kesalahan dari pelayanan kami. Saya minta maaf perwakilan ya. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pak Michael, mohon jangan meninggalkan panggung terlebih dahulu karena seperti selanjutnya kita akan memberikan kenang-kenangan kepada pembicara kita, Bapak Pendeta Muda Timotius Gedi Kartaso. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Pendeta Muda Dedi dan kepada Bapak Michael sebagai Ketua Panitia Natal kita pada tahun ini. Baik, ibadah Natal kita telah selesai, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, dan Tuhan Yesus mengucap syukur dan kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Kita akan mengucapkan satu pujian sebelum kita nanti dipersilahkan untuk beramah-tamah di ruang sebelah. Selamat Hari Natal. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan beramah-tamah, kita akan akhiri ibadah kita. Dan sebelumnya saya akan sampaikan beberapa pengumuman dulu. Yang pertama, berita sepekan dalam buletin ini Bapak Ibu bisa menyimak. Hari Senin mengajak kaum muda atau PKMB bisa mengikuti persekutuan di gereja pukul 18 atau jam 6 sore di TPW. Kemudian hari Sabtu di TPW juga mengajak untuk jemaat bisa bergabung dalam doa pagi di gereja pukul 5 pagi bersama dengan saya. Dan yang tidak kalah penting untuk bisa diperhatikan, Natal Sekolah Minggu akan diadakan pada hari Minggu tanggal 18 Desember, jadi besok minggu depan pukul 15.30 atau setengah 4. Silahkan adik-adik, semua anak-anak yang tergabung dalam sekolah minggu bisa mengikuti Natal Sekolah Minggu. Itu yang bisa saya sampaikan, dan saat ini kita akan akhiri ibadah kita. Dengan hormat nanti saya minta Bapak Pendeta Muda Stefanus bisa berdoa syafaat, dan nanti Bapak Pendeta Yesus Nugroho bisa menutup dalam doa berkat. Waktu dan tempat kami silakan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mengucap syukur Tuhan sudah memberkati dalam acara Natal pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami, secara khusus buat jemaat-Mu yang ada di TPW Pucang Gading, di mana sore hari ini kami bersama-sama bersuka cita menikmati berkat Tuhan melalui firman-Mu yang terus membangun hidup kami,
yang terus menguatkan kami, yang terus mengajar kami di dalam Engkau, bahwa di dalam Yesus kami memperoleh kemenangan dari dosa, dari segala kuasa maut, dari kutuk. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami rindu jemaat-Mu supaya terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, taat setia di hadapan hadirat-Mu, menjadi jemaat-jemaat yang dewasa secara rohani, diberkati dalam pertumbuhan, di dalam segala pergumulan. Kami yakin dan percaya rancangan dan kehendak-Mu yang sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Timotius Dedi Katarso, yang Tuhan percayakan menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan terus membimbing, mengurapi, memberkati, diberi roh hikmat, akal budi. Kami percaya melalui penggembalaan hamba-Mu, TPW ini terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Seluruh umat-Mu bersehati bersama-sama untuk semakin maju ya Tuhan, memenangkan bumi Pucang Gading buat hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati para pelayan-pelayan-Mu yang melayani di tempat ini, Engkau terus menolong supaya mereka semuanya tiada henti-hentinya, dengan semangat, dengan roh yang menyala-nyala, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan hidup mereka boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk goal kehadiran 50 jiwa setiap ibadah, goal persembahan 5 juta. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang senantiasa memelihara umat-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan segala berkat-Mu bagi jemaat-jemaat-Mu, sehingga mereka sungguh-sungguh boleh memiliki sebuah komitmen melakukan kebenaran firman Tuhan melalui persembahan, persepuluhan, dan mereka boleh memuliakan Tuhan melalui setiap harta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kerinduan kami punya tempat ibadah secara permanen. Tuhan menolong, membuka jalan supaya kami boleh diberkati dengan tempat yang permanen untuk kami bersama-sama beribadah. Terima kasih ya Bapa. Hamba menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kalau mungkin ada yang sakit, dijamah, disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang memiliki pergumulan-pergumulan, Tuhan menolong, sehingga mereka tetap teguh dan kuat di dalam iman, dan mereka senantiasa berkemenangan di dalam Kristus. Terima kasih ya Bapak. Berkati masyarakat sekitar secara khusus pada petang hari ini. Hamba menyerahkan Bapak Sutarman selaku Ketua Rukun Tetangga yang Tuhan Yesus ada menjadi pemimpin atas masyarakat yang ada di Kebonrojo ini. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, diberi kesehatan, diberikan kekuatan. Tuhan menuntun sehingga dapat membawa warga ini senantiasa rukun. Tuhan juga memberkati supaya masyarakat sekitar diberkati oleh Tuhan, menjadi masyarakat yang senantiasa saling mengasihi. Terima kasih kami serahkan Bapak Arman, juga seluruh staf, Bapak Erwi dan seluruh stafnya, juga Kecamatan Meranggen, diberkati oleh Tuhan bahkan sampai Kabupaten Demak. Kami menyerahkan para pemimpin kami dari tingkat bawah sampai tingkat kabupaten kota. Kami mohon berkat-Mu atas kota Demak, sehingga kota Demak diberkati Tuhan, setiap warganya diberkati oleh Tuhan, dan kami percaya Engkau juga memberkati para pemimpin kami. Terima kasih ya Bapak. Kami sungguh mengucap syukur kalau petang hari ini kami sudah beribadah dan kami sudah diberkati dari firman Tuhan, dari pujian, dan dari setiap persekutuan kami dengan Engkau. Dan kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, sebelumnya kami akan beramah-ramah. Tuhan memberkati setiap makanan minuman yang sudah disiapkan, sehingga semuanya menjadi berkat buat kami. Dan Tuhan juga melimpahkan segala berkat-Mu
bagi setiap tangan-tangan yang telah menyiapkannya. Terima kasih Bapa, jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dalam perayaan Natal pada malam hari ini dengan tulus dan setia kepada Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang terus akan memimpin perjalanan hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.